Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa, selamat datang di program Expose Lebih Dekat Lebih Santai. Tentu bersama dengan saya Yusita kali ini. Ya pemirsa, sekilas info untuk pemirsa yang ada di rumah bahwa ternyata Kota Pekalongan ini sudah menjalankan program Smart City sejak tahun 2018. Nah, program ini ternyata dapat diwujudkan hingga ke tingkat kelurahan. Dan konsep pengembangan kelurahan pintar ini tentu diharapkan menjadi solusi yang inovatif. Namun dalam pengembangannya pemirsa tentu masih banyak hambatan serta tantangan yang ada. Maka dari itu kali ini Expose akan membahas bersama terkait tentang pengembangan kelurahan pintar bersama dengan narasumber yang sudah hadir. Yang pertama kami sapa terlebih dahulu, yakni ada Pak Arif Karyadi. Assalamualaikum Mbak Ayu. Selamat malam. Iya betul ya. Waalaikumsalam Pak Arif, gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat. Oke, jadi Pak Arif ini selaku dari Kepala Dinas Kominfo Kota betul Pekalongan. Sekali. Iya, dan berikutnya ini ada Pak Dr. Kusumo Adi Ahmad SEMT selaku Kepala Bidang Aplikasi dan Persandian Dinkominfo Kota Pekalongan. Selamat datang Pak Adi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat datang Pak. Ya, terima kasih. Terima kasih juga sudah bergabung bersama kami. Gimana kabarnya Pak Adi? Alhamdulillah sehat. Sehat luar biasa ya? Ya, semangat. Oke, mungkin dirilekskan terlebih dahulu kali ya Pak ya. Biar nggak tegang-tegang banget pemirsa begitu. Oke, baik. Pak Arif dan Pak Adi, terima kasih sudah datang di sini. Mungkin hari ini kita akan membahas tema yang cukup menarik terkait pengembangan seperti itu ya Pak ya, kelurahan pintar. Sebenarnya kelurahan pintar ini seperti apa sih Pak? Apakah orang-orangnya di kelurahan pintar atau bagaimana gitu? Mungkin Pak Arif bisa dijelaskan latar belakang serta tujuan utama dari pengembangan ini. Oke, terima kasih Mbak Ayu. Selamat malam para pemirsa Bari TV. Kelurahan pintar ini sebetulnya cikal bakalnya dari Smart City. Kemudian untuk skop lebih kecil kita coba terapkan di kelurahan, ya, sehingga apa yang dinamakan kelurahan pintar itu bukan berarti orang-orangnya pintar semua. Okay. Nanti tapi bagaimana orang-orang yang ada di kelurahan itu bisa dengan pintar kalau bahasa Indonesianya, tapi kalau bahasa Inggris itu smart, menyelesaikan semua masalah-masalah yang ada di wilayahnya, baik itu dengan teknologi informasi yang menjadi bidang tusinya kita Kominfo, atau dengan inovasi-inovasi yang smart ya, yang bagus untuk menyelesaikan masalah yang ada di lingkungannya, sehingga namanya kelurahan pintar itu tidak harus orangnya pintar-pintar sebelumnya berarti orangnya bodoh-bodoh, enggak. Ya seperti itu garis besarnya Mbak Ayu. Oke, baik, mungkin dari Pak Adi ingin menambahkan terkait kelurahan pintar ini. Iya, kelurahan pintar itu terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan di semua level ya, termasuk kelurahan itu juga menghandle semua urusan pemerintahan. Nah, urusan ini itu diintervensi dengan teknologi informasi untuk memudahkan pemberian layanan. Nah, pemberian layanan ini tentu ada yang internal ya, yang terkait administrasi pemerintahan, ada government to government maupun government to employee, dan ada layanan eksternal atau layanan publik yang orientasinya government to citizen dan government to business ya. Nah, layanan ini diberikan kepada pengguna baik government, employee, citizen dan business. Nah, dalam penggunaan TIK-nya ini ya, untuk memberikan solusi-solusi atas permasalahan kemudian kemudahan layanan, ini harus ada kolaborasi. Nah, kolaborasinya ini oleh pentahelix ya, dari government, kemudian akademisi, kemudian terkait dengan media ya, community ya. Ini bagian-bagian dari entitas yang harus berkolaborasi.
Jadi smart kelurahan atau kelurahan pintar ini kata kuncinya adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan menggunakan TIK, memberikan layanan kepada pengguna. Gitu. Oke, seperti itu ya, kurang lebih definisi dari kelurahan pintar. Namun juga pemirsa di rumah nih, Pak Adi ingin mengetahui juga peran yang dilakukan dari bidang aplikasi dan persandian tentunya dalam mewujudkan kelurahan pintar di Kota Pekalongan ini seperti apa, Pak? Ya, jadi di Dinas Kominfo itu ada 2 bidang sebetulnya yang concern terhadap smart city maupun kelurahan pintar ya. Di bidang kami aplikasi dan persandian tentu kami memfasilitasi layanan-layanan yang didapatkan dari value nilai dari sebuah aplikasi. Value nilai yang bisa diberikan dari sebuah aplikasi itu namanya fitur, yang itu bisa disampaikan dalam bentuk satu arah, one way communication, two way communication, transaksional maupun kolaboratif. Nah, layanan-layanan ini tentu harapannya memberikan kemudahan, keterjangkauan dan aksesibilitas ya 24 jam 7 hari. Nah, selain itu kami concern terhadap keamanannya. Jadi karena di bidang aplikasi dan persandian ini kami juga menghandle keamanan informasinya. Nah, adapun bidang lain yang relate ini terkait dengan infrastruktur. Ada jaringan intra pemerintah yang ini kami menyebutnya jaringan Batiknet ya. Ini sudah digelar dengan fiber optiknya di semua perangkat daerah dan bahkan sampai ke kelurahan, sekolah-sekolah sebagian besar. Nah, titik-titik tertentu ini juga kami sediakan layanan hotspot gratis. Kemudian selain itu di bidang infrastruktur, aplikasi-aplikasi yang kami bangun atau yang digunakan oleh pemerintah daerah sampai ke kelurahan ini di-hosting di pusat komputasi yang dikelola oleh Kominfo. Nah, untuk mengintegrasikan layanan ini kami juga menjalankan fungsi-fungsi yang sifatnya interoperabilitas data maupun yang terkait dengan integrasi layanan melalui sistem penghubung layanan pemerintah. Gitu. Oke, baik. Kalau tadi dari bidangnya Pak Adi ya, sekarang saya ingin bertanya ke perannya Dinkominfo sendiri, Pak. Dipersilakan. Oke, terima kasih Mbak Ayu. Sebetulnya di kita itu ada 3 bidang. Satu bidang IKP itu untuk informasi dan komunikasi publik. Yang kedua ada bidang infrastruktur dan statistik. Dan yang ketiga ada bidang aplikasi dan persandian tepatnya Pak Kadia ini. Untuk kelurahan pintar ini sebetulnya 3-tiganya terlibat, Mbak. Kalau yang 2 itu tadi sudah disampaikan oleh Pak Kadia, yang IKP ini di bidang branding, dia publikasi terkait dengan keberadaan kelurahan pintar, kemudian potensinya seperti apa, dia berfungsi di situ untuk mengkomunikasikan kepada dunia luar bahwa kita kan ada 4 kelurahan percontohan untuk saat ini dari 27. Nah, itu untuk publikasinya dari bidang IKP gitu. Kalau untuk Kominfo sendiri secara keseluruhan seperti yang sebagian disampaikan tadi, kita memang kelurahan pintar itu tidak hanya melulu dari Kominfo, Mbak. Karena kalau Kominfo itu kan ada dari dimensi yang IT-nya ya, Pak Kadia ya. Ya, kemudian kalau yang lain-lainnya nanti kita kolaborasi dengan OPD-OPD yang terkait. Seperti kalau di kelurahan pintar itu ada beberapa dimensi, ada smart living, smart ekonomi, itu nanti kita kolaborasi dengan OPD yang menangani. Kalau smart ekonomi nanti kita komunikasi sama kolaborasi dengan Dindakop atau Disnaker seperti itu, Mbak. Wah, ini menarik ya Pak Arif tadi terkait tadi smart living dan smart ekonomi. Nah, ini maksudnya gimana Pak? Apakah mereka ini berbasis teknologi nantinya atau seperti apa? Ada sebagian yang berbasis teknologi karena saat ini kan seperti kita ketahui bersama bahwa market itu sekarang tidak harus ketemu. Jadi lewat digital market juga ada. Nah, dari Kominfo memfasilitasi UMKM untuk belajar terkait dengan digital marketing. Oh,
oke. Seperti itu. Arahnya ke situ ya Pak Iya. ya, ke digital marketing. Ya itu memang akan digencarkan sih Pak nanti tahun depan dan mungkin 10 tahun berikutnya ya, karena kan sudah eranya era digital seperti itu. Nah tadi untuk 4 titik percontohan dari kelurahan itu kalau boleh tahu di mana saja Pak? Oke, masing-masing kecamatan ada satu. Di Kecamatan Barat itu di Kelurahan Sapuro Kebulen, di Kecamatan Timur itu Kelurahan Kauman, di Utara Kelurahan Padukuhan Kraton, dan yang terakhir di Selatan itu Kuripan Yosorjo. Oke baik, berarti dari keempat titik tersebut masih terus dipantau seperti itu Pak perkembangannya? Ini masih proses Mbak. Jadi masih proses. Iya, Okay. masih proses karena kita awal mulai September ya, kita baru mulai jalan, baru launching kemarin tanggal 18 oleh Pak PLT Wali Kota. Oke, berarti outputnya dalam bentuk belum ya Pak ya, karena masih proses. Belum, kita masih proses pendampingan, proses penyesuaian peningkatan SDM dan sebagainya seperti itu. Oke, mungkin dari Pak Adi ingin menambahkan terkait tadi? Jadi yang terkait dengan dimensi yang ada di Smart City ya, ada dimensi Smart Governance ya, kemudian Smart Society, Smart Living, Smart Branding, maupun Smart yang lainnya. Ini ada 3 pilar yang menyangga dimensi ini agar berjalan ya. Yang pertama terkait dengan struktur. Ini berbicara tentang SDM kelembagaan ya, SDM aparatur kelurahan ya, maupun kelembagaan. Nah, kelembagaan ini sudah diinisiasi oleh Pak Arief untuk membentuk tim koordinasi ya, untuk memudahkan perencanaan, pelaksanaan maupun pemantauan evaluasinya di dalam program-program Kelurahan Pintar. Nah, kemudian ada infrastruktur. Nah, ini penting ya. Kalau Kominfo tuh concernnya ke infrastruktur digital, sementara berbicara Smart City kemudian diturunkan menjadi Smart Kelurahan yang menyelenggarakan urusan pemerintahan wajib pilihan maupun supporting juga. Ini perlu infrastruktur sosial ya, ini terkait pendidikan, kesehatan maupun perlindungan sosial dan lain sebagainya yang terkait, dan infrastruktur yang terkait dengan fisik ya, jalan, sanitasi, jembatan dan lain sebagainya yang itu melekat di OPD, PU maupun Perkim. Nah, kemudian ada suprastruktur, ini terkait dengan kebijakannya. Alhamdulillah Pak Arief sudah menginisiasi di level kelurahan ini, sudah ada SK pembentukan kelurahan pintar dengan 4 piloting tadi, kemudian tim. Nah, harapannya kebijakan ini nanti akan berkembang seiring dengan penerapan di 4 kelurahan ini. Oke baik. Nah mungkin Pak Arief, bagaimana nih langkah-langkah teknisnya yang sudah dilakukan untuk menyiapkan infrastruktur tadi, terutama di digitalnya pada kelurahan? Oke, kalau di kelurahan kan selama ini sebenarnya sudah ada berjalan, kayak website kelurahan sudah eksis, kemudian ada juga aplikasi untuk administrasi di kelurahan sudah ada. Cuman selama ini masih ada beberapa hal yang harus dipenuhi karena ada kurang. Jadi ada penambahan fitur, itu juga nanti akan dilakukan oleh Pak Kadia ini. Kemudian yang kedua, kita akan menambahkan hotspot free wifi untuk masyarakat untuk sementara satu kelurahan 1 titik dulu. 1 titik ya Pak ya. Okay. Untuk memfasilitasi kebutuhan internet dari warga, seperti itu. Wow, luar biasa ya. Berarti memang sudah ada rencana untuk menambahkan hotspot tadi internet ya. Ini juga salah satu dari pengembangan kelurahan pintar itu sendiri. Nah, baik pemirsa, jangan kemana-mana dulu. Nanti kita akan membahas lebih dalam lagi terkait kelurahan pintar. Jadi tetap di Expose, lebih dekat, lebih santai.
Baik pemirsa, masih kembali di Expose Lebih Dekat Lebih Santai bareng saya Yusita dan dua narasumber kita yang sangat luar biasa, yakni ada Pak Arif dan Pak Ade. Oke, mesti semangat ya Pak ya. Insya Allah. Semangat terus nanti sampai akhir acara seperti itu ya. Tadi kita sudah membahas terkait pengertian seperti itu ya Pak ya. Bagaimana kelurahan pintar, kemudian tadi juga tujuannya sudah dijelaskan, teknisnya pun juga sudah dijelaskan seperti itu. Nah tadi juga masih pengen tahu gitu ya terkait aplikasi khusus yang ada di kelurahan yang saat ini sudah mungkin dikembangkan seperti itu. Nah ini mungkin Pak Ade ya yang bisa menjawab, silahkan Pak Ade. Ya, sebetulnya istilahnya bukan aplikasi khusus ya, tapi aplikasi umum yang itu digunakan oleh kelurahan. Karena kalau terminologi aplikasi khusus itu memang spesifik mendukung misi atau fungsi tertentu. Sementara aplikasi yang ada ini masih masuk dalam kategori generik atau umum. Maaf. Dan aplikasi ini yang sudah kami fasilitasi, kami kembangkan itu namanya Simpatik ya. Ini aplikasi yang terkait dengan administrasi kelurahan kecamatan. Jadi kalau warga butuh layanan surat pengantar ya, lurah ya. Ini aplikasi ini sudah tersedia dan aplikasi ini sudah menggunakan tanda tangan elektronik tersertifikasi sehingga ini autentikasinya bisa terjaga. Nah kemudian selain aplikasi ini kami juga mengembangkan modul sistem informasi administrasi kelurahan. Ini bagian dari Simpatik untuk pendataan terkait dengan administrasi kelurahan yang ini menjadi domainnya bagian tata pemerintahan. Jadi kami membantu bagian tata pemerintahan untuk memudahkan pendataan yang ada di kelurahan yang ini nanti bisa bermanfaat untuk pengambilan kebijakan. Nah, layanan-layanan ini yang sifatnya government to citizen ya, Simpatik, kemudian si Atkelnya ini ya government to government ya, gitu. Oke, untuk cara kerjanya Pak, apakah bisa dijelaskan terkait aplikasi Simpatik tersebut? Ya, untuk cara kerja cukup mudah ya. Masyarakat cukup datang ke kelurahan, kemudian menyampaikan permohonan. Nanti dari pihak kelurahan ini menginputkan berdasarkan NIK, kemudian nanti dari output dokumen ini itu bisa dikirim lewat WA atau lewat email. Nah, kemudian terkait dengan si Atkel ini lebih pada digitasi atau mendigitalisasi dari tadinya yang dilakukan dengan manual ke sistem atau aplikasi. Jadi ini memudahkan proses-proses kerja yang ada di layanan publik maupun layanan administrasi pemerintahan. Namun sejatinya layanan-layanan yang ada untuk warga di kelurahan ini sejatinya tidak terbatas pada dua aplikasi ini. Karena yang namanya smart kelurahan ya, itu layanan-layanan warga yang ada di perangkat daerah itu juga bagian dari aplikasi yang memudahkan. Jadi misalnya warga tadi yang tidak hanya pilot ya di Kota Pekalongan ini untuk membutuhkan layanan administrasi kependudukan ini bisa menggunakan layanan Dukcapil Pintar misalnya. Nah ini juga meskipun itu tidak harus masing-masing kelurahan itu mengembangkan aplikasi itu, tapi cukup menggunakan layanan-layanan yang ada di OPD. Intinya dari layanan yang ada di OPD ini itu bisa digunakan oleh warga gitu. Nah yang terkait dengan ini saya kira masyarakat agar tidak bingung ya dalam mengakses berbagai layanan yang ada di kota itu bisa mengunjungi portal ya, smartcity.pekalongankota.go.id. Itu mode view-nya bisa berdasarkan layanan SPBE, sistem pemerintahan berbasis elektronik,
layanan administrasi pemerintahan maupun publik, maupun berdasarkan layanan dimensi Smart City. Nah, termasuk untuk Batik TV dan RKP juga bisa ditonton di smartcity.kelangkota.go.id atau bisa didengarkan ya untuk radio. Kemudian terkait dengan data dan lain sebagainya itu kami tampilkan di dalam satu portal. Oke, wah luar biasa sekali ya. Berarti artinya kalau semisal sudah ada aplikasi tersebut dan bisa diakses oleh kita para warga seperti itu, tentu ada peningkatan untuk mereka ini pengetahuan di IT digital ya, literasinya seperti itu ya Pak Arif ya. Nah ini mungkin dari Dinkominfo apakah menyediakan fasilitas tersebut atau seperti apa Pak? Ya Mbak Ayu, di kita sudah ada program kegiatan rutin untuk pelatihan ke masyarakat. Kita kerjasama dengan relawan TIK, itu keliling kelurahan, kemudian ke sekolahan ya Pak Kadia ya, untuk memberikan tambahan pengetahuan terkait literasi digital. Seperti itu. Oke, berarti bekerja sama dengan relawan TIK. Oke, wah luar biasa sekali. Berarti itu keren banget ya Pak ya. Monggo, mungkin Pak Adi ingin menambahkan? Iya, menambahkan ini memang sifatnya kolaboratif ya. Jadi di samping relawan TIK kami juga berkolaborasi dengan Dewan TIK. Jadi ada entitas lain juga, selain itu ada Saka Milenial ya, Mitra Inovasi Literasi dan Teknologi Informasi Digital. Ini kesakaan di bidang Kominfo ya, ini pramukanya digital gitu ya. Oh, oke. Pramukane Kominfo. Pramukane gitu, Kominfo atau baik. pramuka digital gitu kan. Nah, Oke. ini beberapa kegiatan yang terkait dengan literasi digital ini sudah kami roadshow-kan, kami sosialisasikan secara berjenjang, kemudian sampai di level tingkat kota, yaitu concernnya terhadap cakap digital, kemudian aman digital, budaya digital, dan etika digital. Oke, dari keempat cakap tersebut ya Pak ya, masing-masing warga kan tentu treatmentnya berbeda seperti itu. Nah mungkin bisa dijelaskan untuk kami yang para Gen Z gitu ya Pak ya, generasi milenial, Gen Z seperti itu. Atau untuk Bapak dan Ibu pemirsa yang ada di rumah kan tentu treatmentnya beda. Nah ini mungkin bisa dijelaskan Pak. Ya, memang ini segmented ya, tapi secara generik konsep digital literacy terkait dengan 4 pilar tadi itu sebetulnya sudah ada indikatornya ya, bagaimana kalau kita berinternet aman ya, apa yang harus diperhatikan. Kemudian cakap digital, sejauh mana literasi pemahaman menggunakan perangkat devices yang dipunyai ya, dari sisi keamanannya maupun optimalisasi dari perangkatnya. Kemudian terkait dengan ethics, bagaimana kita berinteraksi, bersosialisasi di ranah media sosial. Ini etika-etika atau net ethic ya, etika berinternet ini menjadi concern di bidang etika digital ya. Kemudian budaya digital, bagaimana membudayakan kita di dalam menggunakan digital ini untuk kebermanfaatan, baik untuk diri maupun untuk orang lain. Jadi pesan-pesan ini tentu akan menjadi beda untuk segmentasi tertentu ya. Mungkin untuk Gen Z ini familiar, tapi lemah di ethics, misalnya betul. Gitu kan. Nah, atau untuk segmentasi old fashion ya, ini cakap digital yang terkait dengan teknis penggunaan perangkatnya, mungkin gaptek gitu kan. Ya. Nah, biasanya bapak-bapak, ibu-ibu gitu ya. Pak Arif nggak gitu ya? Oh enggak dong. Bercanda Pak Arif. Oke, boleh dilanjutkan Pak Adi. Ya, jadi memang nanti penekanannya akan menjadi beda ya. Jadi tergantung kita menyasarnya kemana. Kalau anak-anak sekolah ya, cakap digitalnya itu nggak terlalu banyak diungkap karena dikasih handphone, ini mereka sudah bisa explore sendiri dan mengetahui dan bagaimana mengoperasikan gitu kan, sudah nggak perlu diajarin, itu sudah bisa ya. Tapi bagaimana dengan budayanya, bagaimana dengan etikanya, nah ini yang kita lebih tekankan gitu. Wow, menarik termasuk sekali. Termasuk keamanan. Kalau keamanan ini hampir di semua segmentasi. Semua ya Pak ya? Baik yang old fashion maupun yang generasi yang sekarang. Jadi dari sisi keamanan ini baik keamanan perangkat
maupun keamanan dalam berinteraksi Ya. di media sosial. Nah itu tadi ya, berinteraksi di media sosial, karena kan banyak kasus ya Pak ya, di media sosial berinteraksinya kurang sopan dan lain sebagainya, apalagi kita-kita yang mungkin gampang menerima berita hoax Pak. Nah ini juga perlu ditingkatkan seperti itu ya untuk pengetahuan literasi digitalnya. Baik Pak, kita mungkin akan berbicara atau berdiskusi sedikit terkait tentang tantangan nih Pak ya. Mungkin saya ingin ke Pak Arief, bagaimana sih Pak tantangan terbesar yang dihadapi dalam mengimplementasikan kelurahan pintar ini Pak? Dipersilahkan. Mbak Ayu, sebetulnya ini kan kalau intinya kita hanya pengen merubah mindset dari aparat kelurahan itu sendiri maupun dari masyarakatnya. Karena selama ini kita tahu kalau kelurahan itu ya hanya melayani secara administrasi. Ya. Mau butuh surat keterangan ya kelurahan, mau butuh surat keterangan tidak mampu SKTM yang laku sekali ya, itu juga agak kelurahan. Padahal di wilayah kelurahan itu juga banyak hal yang mestinya bisa dikerjakan, baik oleh aparat kelurahan itu sendiri maupun oleh masyarakat maupun komunitas yang ada di sana. Nah mindset ini yang akan kita coba rubah, bahwa kemajuan wilayah kelurahan itu bukan melulu menjadi tanggung jawab pemerintah, tapi juga bisa menjadi tanggung jawab masyarakat, komunitas yang bersama-sama bisa membangun wilayahnya, seperti itu. Jadi tantangannya yang paling berat itu, karena merubah mindset budaya itu kan butuh waktu. Iya betul sekali ya Pak ya, tidak langsung cering. Langsung cering ya. Disulap nggak bisa. Nggak bisa ya Pak ya, memang perlu waktu seperti itu ya. Mungkin dari Pak Adi ingin menambahkan terkait tantangan dari bidangnya terutama. Tantangannya ini kita sudah mencoba untuk memberikan layanan yang berbasis digital. Tapi kalau masyarakatnya tidak siap, ya ini jadi useless atau kurang bermanfaat. Nah, tantangannya ini lebih kepada kompetensi literasi yang terkait dengan kecakapan digital tadi, baik untuk aparatur kelurahan maupun masyarakat. Ya, aparatur kelurahannya juga harus update atau melek TI ya, bagaimana mengelola website, bagaimana mengupdate konten website, memanfaatkan media sosial untuk publikasi ya, untuk promosi. Begitu juga masyarakatnya, ini juga harus sudah terbiasa dengan aplikasi-aplikasi atau layanan yang berbasis digital. Nah ini juga kami latih, kami menyelenggarakan program pelatihan yang ini untuk meningkatkan literasi, terutama kecakapan dalam penggunaan aplikasinya. Nah selain itu tantangannya, kalau ini ranahnya teknologi, tantangan yang kedua adalah di proses bisnisnya. Ini dari aparatur ini harus sudah mulai mempertimbangkan inovasi proses bisnis di dalam pemberian layanan. Jadi jangan terlalu birokrasi lah intinya. Nah tetap harus comply atau patuh terhadap aturan. Nah kemudian yang berikutnya people atau orangnya. Nah orang ini tentu tadi mindsetnya yang disampaikan Pak Arief itu sebetulnya mindset yang bertumbuh atau growth mindset. Growth ya, bukan fix ya Pak ya. Bukan fixed mind ya. Jadi jangan blocking kalau ada konsep yang diusung untuk membangun kelurahan pintar. Ya. Jangan blocking dulu, open mind ya. Kemudian mindset yang bertumbuh mau belajar terhadap dinamika perubahan. Tapi mindset yang bertumbuh ini harus dibarengi dengan skill set yang terkait dengan problem solving, analytics, maupun kreativitas dan empati. Juga karena menggunakan nanti teknologi juga harus mempertimbangkan empatinya. Dan skill ini perlu dibalut dengan penguasaan di toolset-nya. Toolset ini bisa aplikasi, bisa perangkat, bisa apapun yang nanti bisa digunakan untuk memudahkan dalam pemberian layanan. Jadi dengan toolset, skill set dan mindset, insya Allah people, proses dan teknologi ini bisa dilakukan dengan baik untuk mengusung konsep kelurahan pintar.
Oke, wah luar biasa sekali Pak Arif dan Pak Adi atas penjelasannya ya. Kita nanti masih akan membahas lagi di segmen berikutnya. Jadi pemirsa jangan kemana-mana, tetap di Expose Lebih Dekat Lebih Santai. Baik pemirsa, masih kembali lagi di Expose Lebih Dekat Lebih Santai bersama saya Yusita dan kedua narasumber kita hari ini Pak Arif dan Pak Adi. Semangat Pak, ini segmen terakhir ya. Semangat. Harus tetap semangat ya Pak ya. Baik, tadi kita sudah membahas terkait definisi, kemudian tantangan yang dihadapi dan kolaborasi-kolaborasi epik dari Dinkominfo terkait untuk pengembangan kelurahan pintar ini. Nah, mungkin saya ingin bertanya lagi nih Pak, tentang kolaborasi Dinkominfo dengan dinas lain mungkin, atau dari sektor swasta ataupun dari komunitas di program Kelurahan Pintar ini. Sejauh mana Pak kolaborasi tersebut? Dipersilakan. Ya Mbak Ayu, seperti yang disampaikan tadi bahwa Kelurahan Pintar itu punya beberapa dimensi, dan masing-masing dimensi itu ada yang menghandle ya. Kalau misalkan kayak untuk peningkatan pendapatan ekonomi, berarti kita kerjasama dengan Dinas Perdagangan dan Koperasi UMKM. Kemudian untuk mengatasi pengangguran, kita juga kerjasama dengan Disnaker, seperti itu. Untuk saat ini memang kita belum melangkah ke sana karena kita masih untuk persiapan bagaimana menyiapkan SDM, kemudian menyiapkan peralatan di kelurahan untuk bisa nanti ketika kita sudah mulai jalan itu kita gandeng kolaborasi dengan OPD lain. Dan alhamdulillah untuk yang di luar OPD kita juga sudah kerjasama dengan Telkom untuk penyediaan hotspot free wifi itu. Oke, berarti memang sudah ke luar OPD juga ya Pak ya untuk kerjasama tersebut. Iya. Dari Pak Adi mungkin ingin menambahkan? Jadi memang kolaborasi ini juga di level kota ini juga sudah dijembatani ya, tinggal nanti di level kelurahannya. Tapi sejatinya secara berjenjang nanti juga titik temunya di tingkat kota ya, karena kelurahan ini juga nanti ada forum kelurahan, forum kecamatan. Nah, kecamatan itu nanti sudah ke forum perangkat daerah yang itu di level tingkat kota. Nah, kami di Dinas Kominfo ini mengelola forum-forum ini, baik forum sistem pemerintahan berbasis elektronik maupun forum Smart City. Nah, terkait dengan forum Smart City ini ada dua aktor besar yang terkait dengan pengelolaannya. Yang pertama, Dewan Smart City ini yang menangani tata kelola Smart City. Bagaimana Smart City ini dievaluasi, diarahkan dan dipantau. Kemudian di level manajemen ini ada tim pelaksana Smart City. Nah, ini berbicara terkait dengan Plan Do Check Act lah ya, berbicara di level manajemen penerapan Smart City. Nah, di forum inilah nanti layanan-layanan pemerintahan baik yang ada di perangkat daerah maupun sampai ke kecamatan dan kelurahan ini dibahas atau didiskusikan di forum ini. Nah, sehingga nanti apabila tim koordinasi ini sudah berjalan, ini nanti akan ada forum Kelurahan Pintar di pilot percontohan di kelurahan ini. Nah, ini yang nanti ada community, ada akademisi, kemudian ada bisnis, ya, ada media. Ini yang nanti bisa mewarnai forum Kelurahan Pintar di level yang tata kelola. Nanti di level pelaksana Kelurahan Pintar ini ada yang berbicara nanti manajerial ya, yang terkait dengan Plan Do Check Act tadi. Nah, sehingga nanti inisiatif di Kelurahan Pintar ini bisa di-up di forum Smart City tingkat kota. Oke Pak,
Nah, kalau berbicara tentang tolak ukur berarti disebut itu smart city ataupun kelurahan pintar, berarti diukur dari apanya nih Pak? Apakah dari pengembangan SDM yang sudah paham tadi terkait literasi digital dan lainnya? Jadi memang untuk kelurahan pintar, karena cerminannya juga konsepnya adalah smart city atau kota pintar atau kota cerdas, ini memang sudah ada indikator-indikatornya, dan bahkan indikator ini sudah official secara resmi ditetapkan oleh Kementerian Kominfo, yang itu dilakukan penilaian terhadap provinsi, kabupaten, kota yang sudah menerapkan konsep pembangunan perkotaan menggunakan konsep kota cerdas. Jadi ada indikator terkait dengan kelembagaan, terkait dengan SDM, terkait dengan perencanaan, terkait dengan penganggaran, terkait dengan layanan-layanan digital, terkait dengan infrastruktur, dan bahkan dampaknya ini diukur. Bagaimana pengguna layanan ini merespon atau berpengalaman menggunakan layanan-layanan yang ada. Jadi ada sebuah dampak yang itu ditanyakan langsung ke responden masyarakat atau pengguna layanan. Nah, ini bisa diratifikasi nanti di level kelurahan dengan penyesuaian indikator ya. Jadi nanti sesuai dengan kebutuhan atau nanti adopsi dari konsep Smart Village yang di Kementerian Desa, ini juga nanti bisa untuk indikator-indikator ini. Tapi secara resmi indikator untuk pengukuran kota cerdas ini sudah ada. Nah, tinggal di level kelurahannya ini bisa mengikuti indikator ini dengan penyesuaian atau menggunakan indikator Smart Village-nya yang ada di Kementerian Desa. Oke, wah luar biasa sekali ya. Mungkin Pak Arief, terkait tentang rencana jangka pendek dan jangka panjang seperti itu dari Dinkominfo sendiri dalam mengembangkan kelurahan pintar ini seperti apa? Oke, untuk jangka pendek kita akan memantapkan dulu yang di 4 kelurahan percontohan ini agar nanti secara evaluasi dianggap sudah cukup memenuhi syarat. Nanti untuk jangka panjangnya kita akan aplikasi di kelurahan sisanya di 27 kelurahan itu. Oke, wah luar biasa. Mungkin dari bidang aplikasi ini Pak ya, Pak Adi ya, apakah ada rencana untuk meluncurkan sebuah aplikasi atau fitur baru tentu dalam mendukung kebutuhan kelurahan secara lebih spesifik mungkin? Jadi Dinas Kominfo pada dasarnya memfasilitasi pemilik proses bisnis di dalam mendigitalisasi layanannya. Sepanjang ada layanan yang dibutuhkan oleh masyarakat, yang itu ada keterbatasan SDM untuk mengembangkan secara internal atau in-house development, ini bisa dimohonkan ke Kominfo. Nah, adapun fitur-fitur lainnya yang terkait dengan tambahan, ini pada dasarnya kami open ya, terbuka terkait dengan pengembangan berdasarkan kebutuhan organisasi maupun masyarakat. Nah, terkait dengan fitur-fitur misalnya ya, untuk bagaimana surat atau aplikasi simpatik ini ditingkatkan ya, itu terkait dengan surat keterangan lurah atau kecamatan RT itu bisa berproses dari tingkat RT RW gitu kan. Saat ini kan masih di kelurahan, sehingga justru ini nanti akan mendekatkan warga cukup datang ke RT-nya, mengakses aplikasi simpatik, surat keterangan apapun bisa nanti diberikan, dan itu nanti karena ini digital nanti ya tinggal opsional mau dikirim lewat WA atau email gitu, surat keterangannya. Nah, kemudian layanan-layanan lainnya saya kira di dalam Smart City kita perlu mempertimbangkan yang namanya perkembangan TIK terdepan. Ada teknologi-teknologi terkini yang itu nanti bisa digunakan ya. Ada kecerdasan buatan, ada data mining, machine learning, kemudian Internet of Things, kemudian data analytics. Nah, ini semua nanti bisa dilekatkan di dalam layanan-layanan sesuai kebutuhan. Nah, misalnya nanti IoT, Internet of Things itu bisa ditanam di daerah-daerah rawan banjir rob gitu kan, sehingga ini bisa memberikan alert
atau notifikasi lebih awal terkait dengan naiknya permukaan air laut. Itu salah satu terapan-terapan dari teknologi terdepan ya, atau ICT Frontiers yang bisa digunakan dalam kerangka konsep smart yang orientasinya digital. Oke, tadi menarik sekali ya Pak ya terkait tentang IoT ya. Itu bagaimana Pak? Apakah di Pekalongan sudah ada hal tersebut atau masih dalam tahap perencanaan? Ya, karena Internet of Things ini sebetulnya bukan barang baru, cuman di Pekalongan ini keberanian untuk menerapkan ini ya tentu perlu dibarengi dengan investasi ya. Nah, investasi ini tentu perlu mempertimbangkan sisi anggaran ya. Nah, meskipun kita bisa berkolaborasi dengan entitas yang lain, terutama sektor bisnis maupun sektor lain pendidikan misalnya dalam proof of concept penelitian gitu kan. Nah, ini menarik karena teknologi-teknologi terkini ini sebetulnya membersamai kita, memudahkan di dalam pengelolaan problem yang ada di kota ya. Dan di Internet of Things ini saya kira tidak hanya untuk memonitor banjir rob, ini juga bisa ditanam di tong-tong sampah yang ada di kelurahan atau kota, dan itu bisa memberikan sinyal apabila sampah ini sudah hampir penuh, sehingga ada petugas yang mengambil sehingga tidak sampai tumpah ke jalan dan lain sebagainya. Nah, kemudian ada yang terkait dengan analytics ya, ini juga menjadi penting. Memang mimpi kami itu city surveillance, jadi surveillance kota yang menggunakan CCTV analytics, jadi bisa counting orang, bisa deteksi crowd, kerumunan, atau mungkin ada keributan atau terkait dengan asap ya. Nah, ini butuh investasi ya, termasuk untuk kemacetan ini CCTV analitik ini sangat membantu, dan ini masuk ke dimensi yang orientasinya pada mobility nanti. Oke, menarik ya Pak ya ternyata ya terkait pengembangan tersebut untuk Kelurahan Pintar seperti itu. Mungkin saya ingin mengarah ke Pak Arief ya. Siap, Mbak. Ini gimana Pak cara Dinkominfo dalam mendorong partisipasi aktif masyarakat serta stakeholder untuk bersama-sama mengembangkan Kelurahan Pintar ini? Oke, informasi awal kami pendekatan kepada aparatur kelurahan, kita tanya kebiasaan mereka selama ini seperti apa ketika ingin menggerakkan masyarakatnya atau menggali informasi dari masyarakatnya. Ternyata memang bayangan kita kalau dulu itu ada pertemuan rutin warga ya, tiap bulan atau berapa waktu sekali, tapi ternyata semakin kesini itu semakin jarang, sehingga saat ini kelurahan memang benar-benar mengandalkan relawan-relawan yang ada di tingkat kelurahan gitu. Jadi harapan kami nanti setelah kita dampingi, kita akan coba memberikan satu solusi agar apa yang diinginkan masyarakat itu bisa ditangkap oleh aparatur kelurahan, kemudian nanti disampaikan lagi melalui kecamatan dan sampai tingkat kota. Baik itu nanti pakai grup WA lah atau pakai sarana yang lain. Karena kalau untuk ketemu muka saat ini juga kayaknya sudah bukan menjadi budaya yang dilakukan oleh masyarakat yang ada di kelurahan. Mungkin seperti itu, Mbak. Oke, baik Pak. Menuju 2 menit terakhir ini ya Pak ya. Siap. Boleh disebutkan harapan yang ingin Bapak sampaikan terkait visi pengembangan Kelurahan Pintar ini di Kota Pekalongan. Oke, terima kasih. Harapannya ini nanti bisa berjalan dengan baik karena dengan adanya partisipasi masyarakat, kolaborasi dari berbagai entitas ini bisa meningkatkan satu ekonomi masyarakat di wilayahnya, kemudian meningkatkan semangat gotong royong, yang terakhir meningkatkan kepedulian dengan lingkungan seperti itu, sehingga pemerintah kota bisa menjadi lebih ringan untuk menangani masalah-masalah yang ada di
wilayah kelurahan seperti itu. Baik, mungkin dari Pak Adi ingin menambahkan terkait harapan ke depannya. Harapannya kunci dari Smart City, Kelurahan Pintar atau Smart Kelurahan ini ada di SDM, ya, ada di orangnya. Nah, ini penting, satu yang terkait dengan kepemimpinan. Ini perlu digital leadership atau electronic leadership. Nah, ini kompetensi tidak hanya manajerial, tapi emerging skills yang harus dimiliki oleh para leaders ya, atau kepala di semua jenjang pemerintahan. Kemudian yang kedua ini terkait dengan SDM teknis yang ada di kelurahan ya, yang mengelola aplikasi atau mengelola website atau mengelola perangkat kerasnya atau hardware-nya. Nah, kemudian yang terkait dengan SDM masyarakat ya, ini penting untuk meningkatkan literasi digital tadi ya, terutama kecakapan digital, kemudian bagaimana keamanan digitalnya, kemudian bagaimana etikanya dan budaya digitalnya, sehingga apabila ini dibarengi dengan peningkatan literasi ini, layanan-layanan yang menggunakan digital atau berbasis digital ini bisa memudahkan dan terjangkau untuk masyarakat. Oke Pak, mungkin terakhir ini Pak Arief, target kedepannya berarti di tahun mana Kelurahan Pintar ini bisa diwujudkan untuk Kota Pekalongan? Insya Allah kalau lancar semua 2026. 2026, kita tunggu ya Pak ya untuk Pekalongan yang lebih maju seperti itu. Amin. Ya. Oke baik, terima kasih Pak Arief, Pak Adi sudah bergabung bersama kami di Expose. Thank you banget sudah sharing terkait tentang Kelurahan Pintar ini. Semoga nanti lancar ke depannya ya. Dan terima kasih juga pemirsa yang sudah menyimak obrolan kita dari awal sampai seperti apa yang kita sampaikan, bahwa kita ingin melihat kemajuan Kota Pekalongan yang lebih cerdas, berdaya, serta inklusif. Saya Yusita beserta narasumber dan kru pamit undur diri. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.